Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SDN nomor 7 Sangat Utara, yang terhormat Dewan Guru dan juga staf SDN nomor 7 Sangat Utara. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah atas karunia-Nya kita bisa berkumpul di sini untuk mengikuti kegiatan diseminasi yang diselenggarakan oleh calon guru penggerak Ibu Anissa Veronica. Semoga bisa berjalan dengan lancar. Amin. Bikin sedikit panggung Bu. Sayur benih daun kelor. Enak dimakan bersama-sama. Izinkan saya sebagai moderator di hadapan Bapak Ibu semua. Buah belimbing di atas kotak, buah darat di samping buah naga. Kenapa kita ikut program guru penggerak? Adalah demi anak-anak penerus bangsa. Baiklah, berikut akan saya bacakan susunan acara, yaitu pertama pembukaan, kedua adalah sambutan dari kepala sekolah, ketiga materi keyakinan kelas dan tanya jawab, keempat adalah materi tentang resolusi dan tanya jawab serta penutup. Marilah kita membuka kegiatan diseminasi ini dengan membaca bersama sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari kepala sekolah kepada Ibu Sutini. Terima kasih masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Veronica selaku calon guru penggerak, dan yang terhormat Ibu Novi selaku moderator, dan Bapak Ibu beserta staf yang saya hormati dan yang saya banggakan. Puji syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat mengikuti kegiatan yang akan dilaksanakan, yaitu kegiatan diseminasi tentang memperkembangkan budaya positif melalui keyakinan kelas di SDN nomor 7 Sangat Utara. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga senantiasa kita mendapatkan syafaatnya di akhir zaman nanti. Amin. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah berkenan hadir untuk mengikuti kegiatan ini. Dan terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Melo yang sudah memberikan kegiatan atau pemahaman baru tentang bagaimana cara menumbuhkan budaya positif melalui keyakinan kelas. Di dalam hal ini, Ibu Vero selaku guru SDN nomor 7 sedang mengikuti kegiatan calon guru penggerak. Di dalam kegiatan calon guru penggerak tentunya banyak hal, banyak pengetahuan yang harus diketahui dan dipelajari. Oleh sebab itu, dari semua yang Ibu Vero peroleh di dalam modul ajaran saat pendidikan oleh guru praktik, sekarang saatnya Ibu Vero memberikan suatu pengetahuannya kepada Bapak dan Ibu, yaitu melalui diseminasi. Oleh karena itu, untuk kegiatan ini tentunya untuk Bapak dan Ibu harus betul-betul menyimak apa yang akan disampaikan oleh Ibu Vero, karena semua ini merupakan suatu ilmu, suatu pengetahuan yang bisa diterapkan
kegiatan Bapak Ibu, yaitu belajar di dalam kelas. Jadi semua ilmu tidak ada yang sia-sia. Semua ilmu dari manapun asalnya, dari siapapun sumbernya, mari kita pelajari, kita simak bersama. Semoga kita bisa memahami dan mengerti ilmu-ilmu baru yang akan disampaikan oleh Ibu Vero. Mungkin penyampaian saya cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Memang benar apa yang dikatakan Ibu sendiri tadi, bahwa ilmu yang akan kita dapat ini bisa kita terapkan terutama di kelas kita masing-masing, apalagi kita pas berada di awal pembelajaran. Jadi di sini adalah keyakinan kelas. Pasti teman-teman bertanya-tanya apa sih bedanya dengan kesepakatan kelas ataupun dengan aturan kelas. Nah, di sini nanti akan dijelaskan oleh Ibu Vero apa sih itu bedanya. Gimana? Ibu Vero sudah siap? Mari kita sama-sama. Terima kasih kepada Bu Nuri yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Alhamdulillahirobbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya akan menyampaikan diseminasi program guru penggerak. Di sini saya mengambil tema menumbuh kembangkan budaya positif melalui keyakinan kelas. Seperti yang sudah dipaparkan oleh Ibu Kepala Sekolah dan Ibu Novi, benar sekali ini awal pembelajaran, awal tahun ajaran baru, benar-benar sangat ibaratnya sinkron ya dengan materi atau modul yang sudah saya dapatkan selama mengikuti program guru penggerak. Jadi kita langsung saja Bapak Ibu. Ya, sebelum saya memaparkan, di sini ada pertanyaan pemantik yang saya harapkan Bapak Ibu mungkin dari pertanyaan ini bisa dalam pikirannya, perasaannya dapat mengungkapkan apa itu budaya positif, mengapa kita perlu menerapkan budaya positif pada diri dan lingkungan. Mungkin ada salah satu dari Bapak atau Ibu yang bisa mengungkapkan menurut Bapak Ibu apakah budaya positif itu. Boleh berpendapat. Saya harapkan diseminasi ini berlaku dua arah. Jadi tidak hanya saya yang berbicara, Bapak Ibu dengarkan saja, tetapi saya sangat mengharapkan di sini akan ada interaksi berupa diskusi atau tanya jawab. Jadi tidak hanya saya memberi, tetapi juga ada umpan balik. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar mengenai budaya positif sebelumnya atau disiplin positif sebelumnya. Budaya positif, next. Makna budaya positif yaitu implementasi atau perwujudan dari nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi budaya positif itu merupakan bentuk penerapannya, bentuk perwujudan atau penerapan dari nilai-nilai dan keyakinan yang sudah diterapkan di sekolah. Tujuan dari budaya positif yaitu untuk menciptakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman, serta mendukung murid menjadi pribadi yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ini sejalan dengan tujuan utama pendidikan di kurikulum Merdeka saat ini. Ya. Konsep budaya positif ini konsep budaya positif yang perlu kita ketahui sebelum membuat keyakinan kelas. Jadi kita harus tahu dulu konsep budaya positif. Ada 3. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, dan ketiga, kebutuhan dasar manusia. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal.
Disiplin positif itu adalah disiplin diri yang berasal dari motivasi internal, cara mengontrol diri, menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Jadi disiplin positif ini asalnya dari motivasi diri sendiri, bukan karena pengaruh atau motivasi dari luar. Misalnya dia disiplin karena takut hukuman, dia disiplin karena mau dapat penghargaan. Jadi yang dimaksud disiplin positif itu benar-benar atas keinginan dan kemauan diri sendiri, bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan dengan berdasar pada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal yang dimaksud adalah ini sebenarnya ada 7 institusi yang mengeluarkan nilai-nilai kebajikan universal, tapi di sini saya mengambil 2 di antara 7, yaitu yang pertama profil pelajar Pancasila, ya, yang seperti kita tahu 6 dimensi, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Kemudian yang kedua dari institusi 9 pilar karakter IHF yang ada 9 karakter. Yang pertama cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kedua kemandirian dan tanggung jawab, ketiga kejujuran atau amanah dan diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, 6 percaya diri, kreatif dan pekerja keras, 7 kepemimpinan dan keadilan, 8 baik dan rendah hati, 9 toleransi, kedamaian dan kesatuan. Ya, kita masuk ke konsep budaya positif yang kedua. Tadi di awal sudah dijelaskan bahwa disiplin positif itu timbul karena adanya kesadaran dan motivasi dalam diri. Teori motivasi sendiri ada 2 jenis, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal atau yang berasal dari luar diri ada 2, yaitu termotivasi karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan itu dari eksternal. Misalnya Bapak Ibu datang ke sekolah tepat waktu itu, kenapa? Apakah karena aturan atau takut sempinya terlambat, atau memang sudah sadar oh itu kewajiban saya datang pagi karena sudah kewajiban saya. Kalau sudah ada pemikiran seperti itu, berarti yang sudah muncul adalah motivasi internal. Artinya untuk menjadi orang yang benar-benar mereka inginkan, saya ingin jadi seorang guru yang disiplin, makanya saya datang pagi-pagi, bukan karena takut aturan atau bukan karena diberi penghargaan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, jadi kita bisa kembali ke diri kita sendiri. Selama ini kita melaksanakan tugas itu berdasarkan motivasi yang mana, kita ikut yang mana. Tapi saya yakin Bapak Ibu itu sudah terbentuk motivasi internal karena kita menjadi teladan buat murid. Kita memberikan contoh buat murid, jadi tidak mungkin kita melaksanakan tugas karena ada apa-apanya. Next. Ya, konsep budaya positif yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia di sini kita mengaitkannya dengan kebutuhan dasar murid-murid kita di sekolah. Jadi ada 5 kebutuhan dasar, yaitu bertahan hidup. Bertahan hidup ini adalah kebutuhan yang berkaitan dengan fisik. Siapapun, orang dewasa, murid, semuanya butuh bertahan hidup, makan, minum, tempat tinggal dan sebagainya. Dan yang akan kita fokuskan kepada murid dan kita harus gali lagi adalah, kita pahami lagi adalah 4 kebutuhan lainnya yang berkaitan dengan psikologis, mental anak didik kita, yaitu kebutuhan dasar penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan dan kesenangan. Di sini saya jelaskan sedikit contoh anak didik atau murid kita itu sebenarnya dia sedang butuh apa sih, kebutuhan apa yang ingin dia
dapatkan selama belajar di sekolah. Ini juga akan nanti berkaitan dengan berbagai tindakan pelanggaran yang dilakukan anak. Tindakan pelanggaran yang dilakukan anak itu pasti ada kaitannya dengan kebutuhan mereka yang belum terpenuhi. Jadi kita harus tahu dulu kebutuhan dari peserta didik atau murid. Kebutuhan penguasaan itu yaitu anak-anak ini memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi. Biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Kita bisa melihat ini ketika ada murid yang sangat antusias menjadi seorang ketua kelas. Dia orangnya itu rasa ingin tahunya tinggi, kemudian dia mencoba. Kan kadang anak-anak itu dia mendekati aku, ini benar atau salah. Dia kadang takut melakukan kesalahan. Dia butuh pengakuan, artinya kalau dia itu penyekolah. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Karena juga kita bertemu dengan murid yang suka dekat-dekat kita. Macam, Bu, aku cantik nggak? Saya sering menemui itu di kelas 1. Baratnya manja sekali. Aku mau main ya sama ibu. Aku gini-gini. Pokoknya intinya dia itu cari perhatian sama kita atau mungkin sama teman-temannya. Ketika ada yang menolak rasa perhatian itu, dia akan merasa kecewa dan sakit hati. Artinya kebutuhan yang akan kasih sayang dan rasa diterima tidak dia dapatkan, jadi timbullah rasa kecewa. Kemudian yang ketiga, kebebasan, kebutuhan akan kebebasan. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Ini dominan sekali ketika kita menemui murid yang gaya belajarnya kinestetik. Mereka cenderung cepat bosan dengan hanya satu metode atau model pembelajaran. Mereka cenderung bebas. Kalau mereka maunya belajar di luar kelas, ketika mereka tidak mendapatkannya, mereka akan merasa kebutuhannya belum terpenuhi. Itu akan membuat mereka kecewa. Yang selanjutnya, kebutuhan dasar kesenangan. Hal ini terlihat ketika mereka menikmati apa yang dilakukan, bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi, suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau dan suka melucu. Ini bisa kita lihat pada anak didik atau murid yang memiliki karakter humoris, kemudian dia senang berkarya. Kalau jeleknya itu mungkin lebih gini, contohnya kalau kita akan bersifat pelanggaran itu, dia mengganggu teman dengan alasan nggak apa-apa, Bu, saya suka aja ganggu teman, saya suka sama dia makanya saya ganggu. Jadi dia dengan mengganggu teman itu dia senang. Dengan begitu dia merasa kebutuhan kesenangannya sudah terpenuhi. Padahal dengan cara seperti itu bukan cara yang benar untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Oke, pertanyaan reflektif artinya kita kembali ke diri sendiri. Sudahkah Bapak Ibu menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah? Bagaimana cara Bapak Ibu mewujudkan budaya positif yang berpihak pada murid? Kalau ke diri saya lihat lingkungan, saya lihat ke diri saya sendiri. Sekolah kita, saya alhamdulillah tentu walaupun belum sepenuhnya, masih banyak kekurangan dan masih perlu peningkatan lagi. Kita sudah menciptakan budaya positif di rumah sekolah. Begitu banyak program-program atau kegiatan yang benar-benar berpihak pada murid, yang benar-benar kita memberdayakan murid, itu sudah kita laksanakan. Kemudian caranya, mungkin selama ini cara kita masih cara lama ya, yaitu dengan cara memberitahukan peraturan, tata tertib kelas, tata tertib sekolah. Itu yang sudah benar-benar sudah kita lakukan. Tetapi sebenarnya dibandingkan dengan menginformasikan peraturan atau tata tertib sekolah yang sudah ada, masih ada cara lain yang sebenarnya benar-benar berpihak pada murid. Murid itu ikut
dilibatkan dalam mewujudkan budaya positif. Nah, bagaimana cara melibatkannya? Nah, ini yang akan saya bahas, yaitu dengan cara membuat keyakinan kelas. Ya, kita kembali ke pertanyaan semantik. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ya. Kita coba dulu jawab pertanyaan umum seperti ini dulu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Bapak Ibu pasti menjawab, ya untuk keselamatan. Apalagi? Atau jawabnya takut ditilang. Nah, itu lain lagi, itu motivasi eksternal. Berarti dia belum sadar, belum punya keyakinan kalau helm itu karena keselamatan. Dia hanya pikir kalau nggak pakai helm nanti aku ditilang. Dan itu masih motivasi eksternal. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemungkinan jawabannya pasti untuk kesehatan, kebersihan, dan keselamatan. Jawaban ini akan muncul ketika kita mempunyai keyakinan atau motivasi dalam diri, bukan karena takut aturan ataupun karena yang itu hanya pujian, pujian. Ya, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan yang inilah yang kita sebut dengan keyakinan. Seperti yang saya telah jelaskan tadi, keyakinan dalam diri. Kita percaya kalau kita pakai helm itu karena keselamatan. Kita percaya cuci tangan, pakai masker itu karena kesehatan. Yakin. Nah, keyakinan itu berupa nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Di sini inti kunci dari keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal. Universal itu ya artinya berlaku untuk semua tanpa memandang suku, agama, ras, atau latar belakang. Berlaku untuk semua. Tadi contohnya profil pelajar Pancasila dan beberapa nilai kebajikan dari beberapa institusi. Ya. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Ini sedikit pembentukan keyakinan sekolah atau kelas itu seperti apa sih? Ya, saya terangkan. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kalau peraturan, ini aturan sudah tertulis semua harus dilaksanakan, harus ditaati. Kalau keyakinan kelas itu abstrak, walaupun bisa dituangkan dalam tulisan, tetapi namanya keyakinan itu kan berkaitan dengan hati, perasaan, dan motivasi. Hanya diri sendiri yang bisa merasakan kalau dia memiliki keyakinan seperti itu. Kemudian keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal seperti yang tadi sudah saya jelaskan, nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Biasanya kalau aturan itu ada kalimat dilarang merokok, dilarang berlari, jangan buang sampah sembarangan. Itu masih menggunakan kalimat negatif. Jadi dalam membuat keyakinan kelas atau sekolah, kita hanya menggunakan bentuk positif. Misalnya, jangan buang sampah sembarangan, kita buat kalimat positif, buanglah sampah pada tempatnya. Jangan berlari-lari di tangga, kita buat positif, berjalanlah dengan tenang ketika menaiki atau menuruni tangga. Terus kalimat negatif, tidak boleh datang terlambat, kita ubah menjadi datang tepat waktu. Jadi sifat dari keyakinan kelas ini berbeda dengan aturan karena di dalamnya menggunakan kalimat-kalimat positif. Selanjutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas atau sekolah. Kalau peraturan itu biasanya rinci, larangan, ya, kalau harus dikerjakan, kalau peraturan. Kalau keyakinan ini cukup ringkas karena tujuannya memang untuk dipahami dan diingat terus. Ya, misalnya bertanggung jawab, disiplin, datang tepat waktu, itu yang mudah diingat.
Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan. Jadi ada aksi nyata, bisa terlihat bentuk bagaimana penerapannya di lingkungan, nampak. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curang pendapat. Semua murid berhak berpendapat apapun itu keyakinan yang dimilikinya. Kita tidak pilih-pilih si A, si B, si C saja. Terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kita MPLS sudah membuat keyakinan kelas, jadi tidak berhenti di situ saja. Keyakinan kelas itu harus ditinjau apakah mau ditambahkan dengan keyakinan kelas baru, di-upgrade lagi, di-update lagi, itu boleh. Begitu juga kita melihat dari sisi muridnya, apakah keyakinan kelas ini sudah efektif diterapkan atau masih ada yang perlu dikembangkan lagi. Apakah kurang efektif, jadi kita ganti dengan yang baru. Prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Ini yang di kelas berdiskusi bersama murid untuk memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Bersama dengan murid mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang positif, menyadikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Berdiskusi mengenai kalimat yang lebih positif, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas, dan meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya, mencoba. Kita mungkin Bapak Ibu yang ada di sini bisa mencoba. Tadi sudah saya share link Jamboard itu untuk salah satu cara untuk membuat keyakinan kelas bersama murid. Biasanya kita juga di kelas itu menggunakan sticky note dan kertas pleno. Ini contohnya tadi sudah saya share, mungkin yang buka laptop itu bisa langsung tanpa aplikasi. Kalau buka laptop itu bisa langsung dicoba, di-add filenya, sticky note-nya, baru ditulis keyakinan yang ingin diluangkan dalam bentuk keyakinan. Boleh berupa nilai-nilai kebajikan, boleh berupa aturan. Nanti kita lihat apakah itu sudah berupa keyakinan atau masih aturan. Di sini saya sudah membuat contoh, misalnya saling menghormati. Ini sudah bahasa yang keyakinan kelas yang umum, yang universal, bertanggung jawab. Kalau di kelas saya kemarin ada yang nulis tidak boleh berkelahi, tidak boleh mengganggu teman. Ada yang ingin kelas yang nyaman dan damai. Ada yang mendengarkan ibu guru ketika menjelaskan. Jadi itu keyakinan-keyakinan yang mereka harapkan tercipta di kelas. Satu. Siapa Adit? Aman, bertanggung jawab. Terus bisa masuk? Kita bisa menerapkan Jamboard ini di kelas kita juga ketika kita menggunakan perangkat ya abad 21 ya, menggunakan komputer, itu bisa kalau mau, atau mau yang nggak mau ribet pakai sticky note. Kalau di handphone itu untuk Jamboard itu dia ada aplikasi harus beda. Sini kan ada gambar seperti sticky note atau post-it, kita klik baru kita tulis apa yang mau ditulis. Jadi warnanya bebas, baru disimpan.
yang muncul seperti ini. Jadi nanti diklik ke sini nggak kelihatan. Ada gambar. Yang paling pinggir di situ tulisannya sticky note. Atau kalau di komputer klik Ctrl Shift P. Ya. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa mencobanya secara mandiri, bagaimana pemanfaatan Jamboard bersama murid-murid di kelas. Mungkin kita next ya, nanti bisa lain waktu dimanfaatkan. Tadi dalam prosedur pembuatan keyakinan kelas ada kita meninjau dari waktu ke waktu. Nah, di sini juga ada kegiatan pendalaman keyakinan sekolah atau kelas. Jadi untuk lebih mendalami antara guru dengan murid mengenai keyakinan sekolah atau kelas itu ada yang namanya pertama yaitu kegiatan tampak seperti atau tidak tampak seperti. Kegiatan ini bisa dilakukan dengan cara membagi murid menjadi beberapa kelompok. Nanti kita minta mereka membuat tabel T dan memberikan satu contoh masing-masing kelompok itu dengan keyakinan kelas yang sudah ada. Nah, nanti bentuknya seperti ini. Contohnya ini keyakinan kelas 4, keyakinan kelas yang sudah didapat secara universal adalah bersikap positif. Dari keyakinan kelas bersikap positif ini, kita buat tabel T. Yang pertama tampak seperti dan tidak tampak seperti. Bersikap positif ini tampak seperti yaitu beribadah tepat waktu, menyapa dan mengucapkan salam, datang tepat waktu, berdoa sebelum belajar dan lain sebagainya. Hal-hal yang positif yang tampak dari keyakinan kelas ini. Dan tidak tampak seperti. Jadi bersikap positif itu bukan seperti ini, tidak menjalankan ibadah, bersikap sombong dan acuh, datang terlambat, belajar tanpa berdoa dan lain sebagainya. Dari itu makanya keyakinan kelas itu universal. Dari satu nilai kebajikan banyak mengandung nilai-nilai yang lebih rinci lagi di dalamnya. Kemudian yang selanjutnya adalah tabel Y. Setiap anggota kelas melakukan tugasnya. Misalnya dari keyakinan kelas bersikap positif tadi yang terdengar dari kita dari murid itu adalah Assalamualaikum Bu. Artinya ini aplikasinya, penerapannya. Anak itu sudah menerapkan keyakinan kelas itu ketika kita mendengar dia mengucapkan salam, dia mengucapkan izin, mengucapkan maaf, itu yang kita dengar. Artinya keyakinan kelasnya sudah di dalam diri anak sudah muncul. Kemudian terlihat ketika keyakinan kelas itu sudah berada dalam diri anak tersebut, kita akan bisa melihat ketika mereka bisa menghargai pendapat orang lain, berbagi dengan teman dan sebagainya. Yang kemudian berperilaku, kita bisa melihat dari perilakunya seperti tersenyum pada orang, mengucapkan salam, berbagi ketika memiliki sesuatu, berpenampilan menarik dan hati. Jadi ini bentuk tindak lanjut tadi yang dari waktu ke waktu. Apakah keyakinan kelas itu benar-benar sudah menjadi keyakinan dari anak itu? Jadi bisa kita lihat di sini. Yang kegiatan pendalaman yang kedua adalah kegiatan tugas saya, tugas kamu. Di sini maksudnya adalah tugas guru dan tugas murid. Jadi seperti ini. Guru dan murid membuat kolom yang di sini mereka akan menulis bersama guru. Guru itu tugasnya apa? Guru itu tugasnya membimbing, memberi rasa aman, menjadi contoh, menyampaikan materi, memberi nilai dan apresiasi. Murid itu tugasnya menuntut ilmu, memelihara semangat belajar, menyelesaikan tugas, menjalankan peraturan dan lain sebagainya. Kemudian
Setelah sama-sama tahu tugasnya, kemudian kita jabarkan guru itu tugasnya bukan, murid itu tugasnya bukan, tapi yang bukan tugas guru dan murid. Contohnya berkata kasar, mengancam atas sebuah kesalahan, membandingkan kemampuan dan keadaan murid, itu tugas yang bukan tugas guru, bukan tugas murid. Berkata kasar, mengancam, menyakiti, melakukan pembulian, merusak barang orang lain dan merasa putus asa. Yang ini kita berikan pemahaman kepada murid mengenai keyakinan kelas yang sudah dibentuk. Ya, untuk materi pertama selesai. Mungkin saya kembalikan dulu kepada moderator. Luar biasa sekali tadi paparan dari Bu Vero tentang keyakinan kelas. Saya yakin teman-teman pasti ini bisa nggak ya diterapkan di kelas saya. Pasti ada yang ingin dipertanyakan mungkin dari keyakinan kelas. Kalau saya dulu Bu Vero mungkin saya sharing. Saya pernah awal-awal itu sebelum mengikuti guru penggerak itu kan peraturan saya kasih kalau pelajaran PJOK harus memakai baju olahraga. Tidak memakai baju olahraga kena hukuman. Hukumannya adalah membersihkan kamar mandi. Itu saya dari guru, jadi satu anak. Dan itu dampaknya luar biasa. Hampir tidak ada yang lalai. Semua memakai karena apa? Takut akan hukuman. Nah, ketika saya masuk mengikuti pendidikan, langsung saya OTW ini merasa bersalah. Oh, ternyata saya ini satu hari ini apa yang sudah saya jelaskan ternyata menyakiti perasaan dari anak. Kenapa sampai seperti itu? Harus membersihkan kamar mandi. Tetapi ini juga disepakati bagaimana kalian sepakat dengan aturan ini? Sepakat itu. Nah, di situ saya merasa, aduh, kasihan sekali. Akhirnya mulai saya menerapkan keyakinan kelas. Ini salah satu contoh. Mungkin dari teman-teman ingin menanyakan atau berbagi, silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari menyimak paparan dari awal tadi mengenai budaya positif, di sini saya bisa memberikan pendapat. Pengertian daripada budaya positif itu sendiri sebetulnya bisa diambil daripada kata itu sendiri, yang mana kalau budaya itu identik dengan kebiasaan. Nah, kemudian kalau positif itu hal-hal yang baik. Jadi sudah nyata bahwa yang dikatakan budaya positif itu tentunya kebiasaan-kebiasaan yang baik, yang mana yang ditanamkan kepada peserta didik, sehingga peserta didik ini mampu untuk menjadi peserta didik yang bertanggung jawab, tentunya berkarakter yang baik-baik. Nah, kemudian mengenai keyakinan tadi, kalau di kelas saya tuh biasanya kami berikan kesempatan kepada peserta didik untuk memberikan pendapatnya mereka masing-masing, keyakinan mereka masing-masing, kesanggupan mereka masing-masing. Misalkan dia sanggup untuk datang tepat waktu ketika berangkat ke sekolah, artinya anak itu berarti tanpa paksaan. Kemudian kami buat kesepakatan bersama tentunya bahwa apakah teman kalian membuat keyakinan seperti ini, kalian menyetujui? Ternyata hampir semua menyetujui. Nah, di situ maka kami membuat semacam hasil daripada keyakinan pada anak ketika menyampaikan apa yang menjadi kemauan mereka, kesanggupan mereka. Di sini sudah jelas bahwa tanpa ada paksaan. Nah, tentunya jika mereka merasa nyaman tanpa paksaan, maka secara otomatis mereka akan melakukan hal tersebut dengan nyaman.
kemudian mereka pun akan bertanggung jawab. Ya, seperti itu. Terima kasih. Lagi yang mau menambahkan? Terima kasih. Saya ingin sharing atau bisa menjadi sebuah pertanyaan juga yang ingin tadi sudah Vero katakan tentang budaya positif atau kebiasaan anak yang baik. Nah, dengan situasi yang kami hadapi dari guru kelas 1 khususnya, dari tahun ke tahun yang kami rasakan, karena saya sudah pegang kelas 1 itu mulai 1B, 1C dan 1B, jadi 3 tahun yang kedua. Itu pengalaman yang saya rasakan itu dari tahun ke tahun, anak yang saya pegang khususnya secara pribadi itu luar biasa. Artinya luar biasa itu tingkat pola, tingkat cara berpikir itu semakin semakin dahsyat. Artinya untuk kerja keras yang berupa tenaga dan pikiran yang menguras pikiran seperti itu. Apalagi yang kami hadapi di tahun ini itu luar biasa sekalian. Saya sendiri merasakan seperti itu. Nah, berkaitan dengan budaya positif, karena yang kami pegang adalah anak-anak yang masa transisi dari PAUD ke SD, itu mereka cenderung lebih suka, artinya dengan dunianya sendiri tanpa menggunakan orang lain. Ya, dalam artian apapun, entah itu berupa peraturan, entah itu berupa kebiasaan yang positif tadi, berupa keyakinan, itu bagi mereka sama saja. Artinya terserah, ya kalau mau ya saya ikut, kalau saya tidak suka ya sudah, biasanya seperti itu. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana caranya memberikan penanaman sekaligus pengertian tentang budaya positif bagi mereka yang cenderung memiliki kebiasaan tidak baik dari lingkungan rumah terbawa ke sekolah yang pertama. Kemudian karena rata-rata mereka itu belum paham dengan kalimat, artinya dengan kalimat misalnya misalnya tidak mengganggu teman ketika sedang belajar dan semacam itu. Tapi yang arti dari mengganggu itu sendiri dia tidak paham. Mengganggu itu apa seperti itu. Nah, ini saya tanyakan bagaimana memberikan pengertian sekaligus pembelajaran bagi mereka dari masa transisi PAUD SD supaya mereka benar-benar mengerti dan memahami. Karena selama ini saya pribadi sudah berusaha, artinya membawa dunia saya kepada dunia mereka dan berada di dalam dunia mereka, mengikuti alur mereka, intinya seperti itu. Terima kasih atas jawabannya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini semakin lama sepertinya semakin seru ini Bu Vero. Silakan. Terima kasih Bu Rina. Saya pun sudah ibaratnya berpengalaman di kelas 1 sejak saya jadi guru honor sampai saya PNS. Di sini pun 5 tahun saya ngajar kelas 1, dan memang ketika di awal itu kayak seperti sekarang ini awal tahun ajaran baru memang super duper luar biasa.
karena tadi masa transisi dari mereka taman anak-anak atau bahkan mungkin mereka hanya di rumah, tahu-tahu sekolah, di sekolah itu ada aturan dan mungkin di rumah itu belum tentu juga orang tua memberikan kebiasaan positif tadi, sehingga kalau yang tidak ada seperti itu di rumahnya, di sekolah mungkin kita yang akan waduh kok anaknya begini begitu. Mungkin ini nanti saya akan mencoba menjawabnya semampu dan ini menurut pengalaman saya pribadi juga ketika menghadapi siswa kelas 1. Pengalaman kita berdasarkan pengalaman saya dulu, saya sharing dulu sebelum menjawab pertanyaan. Mungkin dulu sebelumnya kita memang belum mengenal namanya kesepakatan dan keyakinan kelas sebelumnya. Kita paling memberitahu peraturan, tata tertib, apa sih yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama di kelas. Memang di awal untuk siswa kelas 1 itu kita mau berbicara masih tahu ini nggak boleh, itu begini nggak boleh, tetap aja dilanggar, pasti itu terjadi. Tetapi kalau saya memang di awal semester itu saya lebih tegas, ibaratnya tegas di sini. Kalau kamu ganggu temanmu pasti tidak senang. Nah, coba ibu tanya sama kamu ya nak, ketika kamu lihat asik dengan pekerjaanmu, terus tiba-tiba datang temanmu terus ganggu kamu suka nggak digituin? Pasti dia akan merasa nggak suka aku, misalnya, atau ngolok. Itu biasa terjadi di anak-anak. Kalau kelasnya anak kelas 1 juga sering mengolok-olok teman. Saya kembalikan lagi ke dirinya sendiri. Boleh kan kamu berbicara seperti itu? Tak boleh kok. Tapi saya dengar ini dari YouTube, dari tontonan. Ya, kamu dengar di YouTube. Kalau misalnya ada temanmu atau mungkin ibu guru yang berbicara jelek sama kamu senang tidak? Ibu ganti namamu sama apa yang kamu sebutkan ke temanmu tadi, ibu ganti ya nama kamu. Saya kembalikan ke anaknya. Jadi kalau misalnya dia tidak mau masa nama saya diganti seperti itu, berarti boleh tidak kamu seperti itu sama teman? Nanti dia akan bertanya-tanya sendiri dan tentu itu tidak instan. Artinya saat itu juga anak itu berubah tidak, karena masih awal. Jadi nama kita guru kelas 1 itu harus ekstra sabar, ekstra telaten, mengulang seperti itu. Kalau sebelumnya saya masih menerapkan hukuman. Sebelum saya ikut CJP saya masih menerapkan hukuman. Ya hukumannya misalnya mengganggu teman, kamu harus bersihkan karet. Kan kadang anak-anak gak senang kalau cuma dia aja sendiri. Harus bersihkan karet. Mau gak? Atau yang paling berat, kamu nanti ngurus WC loh kalau kamu begitu. Enggak, aku gak mau ngurus WC. Makanya jangan seperti itu. Saya tidak mau, saya harus seperti itu dengan anak-anak tanpa menyakiti hati atau fisiknya. Nah, berkaitan dengan pertanyaan guru tadi, nah ini akan bersambung ke materi saya selanjutnya, restitusi. Yang sebenarnya restitusi ini pasti kita guru pernah melakukan, namun tidak sadar itu restitusi, atau pernah melakukan tapi belum sempurna segitiganya. Seperti itu, yang seperti saya contohkan tadi. Jadi kita menanyakan, mengembalikan masalah anak itu ke dirinya. Mau nggak kamu dibeli? Memang harus telaten, bukan instan kan, apalagi di awal-awal ini. Tapi ini di awal adalah kesempatan kita ibaratnya tapi dengan cara yang tentunya kita tegas tapi sayang. Habis begitu ya kita rangkul lagi, jadi dia tidak takut sama gurunya. Ibu ini galak, ibu ini begini. Jadi setelah kita beri pemahaman seperti itu, kita rangkul lagi. Jadi besok jangan diulangi lagi ya. Apa yang sudah kamu lakukan itu. Nanti kalau kamu mengulangi lagi, nanti ibu akan kembalikan kamu mengganggu teman, nanti ibu ganggu kamu ya. Misalnya gitu. Tapi tentu dengan cara-cara yang lebih positif, yang ibaratnya murid ini tidak merasa terancam
mengancam ataupun takut sama kita. Nanti kita akan lanjut di materi berikutnya mengenai restitusi. Terima kasih Bu Novi. Ya, sepertinya saya harus stop dulu nih pertanyaan karena kalau itu rutin memang seru ya, teman-teman, topiknya seru dan kita mengalami sendiri kelas-kelas kita, tapi tidak ada maksudnya seandainya di lain waktu teman-teman ingin menanyakan secara pribadi kepada DGP kita, Ibu Vero, atau kepada saya atau teman-teman, kita terbuka untuk saling sharing ya, saling mencari solusi bersama begitu. Kalau misalnya memang ada masalah. Baik, untuk sesi yang pertama tentang materi jaringan kelas, saya cukupkan di sini ya. Seandainya masih ada yang pengen lagi bertanya, boleh silakan nanti di lain waktu dan kesempatan. Selanjutnya untuk sesi kedua, ini sepertinya juga menarik sekali. Apa itu restitusi? Ya. Ketika saya dulu mempraktekkan restitusi, ini saya jadi ngerasa, loh kok ternyata enak ya, maksudnya kok ternyata ya di restitusi ini kok dia mulai bisa menyadari kesalahannya dan tidak merasa sakit hati seperti itu walaupun si anak ini bersalah. Jadi mari kita simak bersama materi sesi kedua yaitu tentang restitusi. Silakan. Terima kasih Bu Novi. Kita lanjut ke materi berikutnya itu tentang restitusi. Jadi dari keyakinan kelas yang sudah terbentuk, maka akan ada namanya restitusi. Sebelumnya, jadi tadi dari keyakinan kelas kan kita mengharapkan anak didik atau murid kita itu menjadi anak didik yang memiliki nilai-nilai kebajikan seperti bertanggung jawab, disiplin, saling menghormati dan lain-lain. Tapi seiring berjalannya waktu dalam proses pembelajaran pasti akan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap keyakinan kelas tadi. Misalnya sudah ada menyepakati keyakinan saling menghormati. Tetapi ketika berjalan di kelas terjadi sebuah pelanggaran terhadap keyakinan kelas itu. Dia mengolok-olok teman, dia berkata kasar dengan teman. Nah, artinya anak ini sudah melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakatinya. Jadi bagaimana kita mengatasi masalah yang terjadi terhadap anak atau murid yang melanggar keyakinan kelas tersebut. Di sini ada contoh kasus. Misalnya, Anto jarang sekali hadir di pembelajaran jarak jauh, dan pada saat hadir pun Anto seringkali menggunakan kata-kata kasar di kolom chat mengejek teman-temannya. Hal ini sudah sangat mengganggu dan beberapa orang tua murid yang mengikuti pembelajaran daring mengeluhkan tentang perilaku Anto di pembelajaran jarak jauh. Nah, pertanyaannya, bila Bapak Ibu adalah seorang guru di sekolah tersebut, penerapan disiplin apakah yang akan Anda lakukan untuk kasus Anto dari mengapa? Mungkin kita akan menegur atau serta-merta langsung kamu dibungkuk. Nah, biasanya jangan kita saja kita nggak diskusi. Atau mungkin dipanggil orang tuanya, melalui orang tua kita memberikan teguran kepada Anto. Nah, di sini kita akan menjawab pertanyaan pemantik tersebut. Oke. Jadi tadi sudah saya jelaskan sebelumnya, dalam berjalannya keyakinan kelas pasti ada pelanggaran. Pasti murid-murid ada saja yang melanggar keyakinan atau kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Nah, pendekatan restitusi ini adalah suatu program disiplin positif yang berpusat pada murid. Ini berpusat pada murid bagaimana? Karena tujuan kita memang
ibaratnya pihak kita tuh ke murid, bukan karena ego seorang guru. Nah, restitusi ini dikembangkan oleh Hidayat Gosen. Nah, dengan pendekatan restitusinya yang disebut 5 posisi kontrol. Ya, Hidayat Gosen ini mengemukakan bahwa guru itu perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat, memerdekakan dan memandirikan murid, atau bagaimana dan mengapa? Jadi pendekatan restitusi dengan posisi kontrol ini membuat kita guru itu meninjau kembali. Selama ini kita sudah membuat suatu aturan itu sudah berpihak pada murid atau belum, atau sesuai suka-suka kita atau bagaimana. Nah, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan 5 posisi kontrol. Ya, 5 posisi kontrol yang dimaksud antara lain yang pertama sebagai penghukum, kemudian sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Saya jelaskan sedikit. Pernahkah Bapak Ibu berada di posisi penghukum? Contohnya, mungkin seperti Bu Nomi tadi, karena tidak membawa seragam olahraga saat pelajaran olahraga, maka kamu saya hukum membersihkan toilet. Yang jadi pertanyaan, menurut Bapak Ibu, ketika mereka melanggar pelanggarannya adalah tidak memakai seragam, sinkron tidak kalau hukumannya membersihkan toilet? Nyambung? Tidak nyambung. Itulah hukuman. Hukuman itu suka-suka gurunya. Saat itu juga tanpa pikir panjang, tanpa mendengarkan hak anak. Nah, jadi kasusnya misalnya, anak ini malas menulis, tidak mau menulis tugas. Kemudian guru serta-merta langsung, karena kamu tidak mau menulis tugas ini, kamu saya hukum berkeliling lapangan. Sinkron atau tidak? Jelas tidak nyambung sama sekali antara pelanggaran dengan hukuman, itu tidak nyambung. Maka sebaiknya penghukum ini tidak kita lakukan. Jauhkan posisi kita sebagai penghukum yang seperti itu. Kemudian pembuat rasa bersalah. Contohnya, pernahkah Bapak Ibu ada murid yang membuat satu pelanggaran, baru Bapak Ibu berkata, tahu karena kalau kamu begini Ibu merasa sedih loh. Kalau kamu berbuat seperti itu, nanti orang tua kamu kecewa, kamu nanti tidak naik kelas. Dia bahasanya lebih lembut daripada menghukum. Kalau penghukum itu tegas langsung, tidak peduli anak itu sakit hati atau bagaimana. Kalau ini dirangkul anaknya, dibilang, nah kalau kamu begitu kira-kira orang kamu senang nggak? Pasti dia tidak. Terus kalau misalnya kamu seperti itu berbuat itu, ada nggak yang mau temenan sama kamu? Tidak. Jadi timbul perasaan rasa bersalah sama anak. Anak itu akan merasa tidak percaya diri. Jadi dia dalam pikiran aku salah, aku gagal. Ya, jadi sebaiknya kita hindari posisi pembuat rasa bersalah kepada murid. Yang ketiga, posisi sebagai teman. Saya rasa ini sering juga, kalau yang tadi teman itu sering juga kita lakukan. Kita memposisikan diri kita kepada murid sebagai teman. Misalnya, bahasa itu ya seperti kita sama teman, murid tapi sebagai rasa teman. Ayolah, nah kerjakan ya tugasnya. Kamu nanti kalau kerjakan tugas dapat aja dari dulu misalnya. Jadi gaya bahasa itu sok asik teman. Ya kayak teman gitu. Sebenarnya kalau posisi teman ini boleh dilakukan di beberapa situasi, tidak boleh terus-menerus. Kenapa? Pasti anak kalau terus-menerus seperti itu, posisi kita sebagai teman, mereka akan bergantung sama kita. Misalnya kita baik-baik seperti teman gitu, tapi ketika kita tidak memenuhi keinginan atau kebutuhan yang kita melakukan penolakan, pasti dia akan kecewa sama kita. Jadi selanjutnya mereka akan
ah ibu ini gak asik, aku gak mau lagi dengerin kata misalnya seperti itu. Jadi posisi teman ini kita lihat situasinya dulu. Tidak semua pelanggaran atau tindakan yang melanggar itu kita harus memposisikan sebagai teman. Yang keempat itu pemantau. Pemantau ini juga sering kita lakukan ketika anak melakukan suatu pelanggaran, misalnya tidak mengerjakan PR. Tidak mengerjakan PR, lalu kita tidak langsung menegur anak itu bagi kerjaan kita. Tapi kita begini, kita menggunakan catatan. Kita pemantau, namanya pemantau itu berarti kita amati, kita lihat, kita catat. Jadi bisa si A, misalnya dengan catatan khusus ya dari gurunya. Si A tanggal sekian hari ini tidak mengerjakan PR, satu poinnya. Si B hari ini terlambat, satu poin. Itu pemantau. Tapi kita sudah ada catatannya, nilainya, kita panggil. Nak, tahu tak kenapa nilai begini? Nak, tahu tak kenapa kamu misalnya nilainya merah semua? Nah, ini catatannya. Ini loh, selama ini ibu mantau pelanggaran yang sudah kamu lakukan. Ini boleh dilakukan, kita lakukan boleh, karena di sini kita tidak mengintervensi langsung dengan sesuatu yang menyakiti. Kita punya data dan bukti dari catatan-catatan khusus tersebut mengenai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Yang terakhir adalah posisi manajer. Posisi manajer adalah posisi yang paling ideal yang harus dimiliki oleh seorang guru. Apa yang harus dilakukan manajer ini yang akan kita bahas secara mendalam. Ya, ini tadi ya 5 posisi kontrol restitusi. Terlihat teman-teman. Ya. Jadi tadi kita sudah belajar tentang motivasi eksternal dan internal atau intrinsic. Ketika kita berada di posisi penghukum atau pembuat orang merasa bersalah, itu merupakan suatu motivasi eksternal. Posisi yang mana? Takut dihukum. Takut dihukum, takut. Pokoknya intinya anak itu akan melakukan aturan karena takut dihukum. Dan merupakan identitas gagal. Perilaku kontrolnya negatif, membuat anak merasa sakit hati dengan perlakuan kita sebagai guru. Kemudian yang identitas gagal itu penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Kemudian untuk posisi teman dan pemantau berada di motivasi eksternal. Tetapi dia identitasnya berhasil atau sukses dengan kontrol positif. Nah, tapi konteksnya untuk teman dan pemantau ini ibaratnya kita lihat situasi dan kondisi pelanggarannya seperti apa, baru bisa kita gunakan. Karena tadi ada efeknya. Ketika kita dalam posisi teman, murid jadi ketergantungan sama kita. Karena ketika kita tidak memenuhi keinginannya, pasti dia akan kecewa. Kemudian posisi pemantau ini kenapa motivasinya eksternal? Karena dia akan menaati peraturan karena sedang diawasi. Dia ini sedang diawasi, jadi mau gak mau ya saya ikuti aturan. Jadi motivasinya masih eksternal, bukan karena keyakinan dirinya sendiri. Nah, manajer ini adalah posisi paling ideal karena di sini sudah termasuk motivasi intrinsik atau internal, dan ini merupakan kontrol diri atau motivasi diri. Di sini untuk kita berada di posisi manajer, kita akan berlanjut ke yang namanya segitiga restitusi. Bagaimana kita menyelesaikan masalah atau tindakan pelanggaran terhadap keyakinan kelas dengan posisi manajer. Jadi kita tidak lagi jadi penghukum, tidak lagi jadi pembuat rasa bersalah pada anak. Sehingga anak akan memiliki motivasi sendiri, dirinya sendiri. Saya ke sekolah karena saya belajar. Saya malah menaati aturan sampai 16 ya karena saya sadar itu kebutuhan saya. Jadi ya ini 5 posisi kontrol tadi
sisi sudut pandang murid. Ya, segitiga restitusi dengan posisi sebagai manajer, kendali kita sebagai seorang manajer. Di sini ada segitiga yang menjadi landasannya adalah menstabilkan identitas. Jadi misalnya ada seorang murid melakukan suatu pelanggaran terhadap keyakinan kelas atau aturan kelas. Ketika menstabilkan identitas, di sini kita bisa mengeluarkan kalimat kepada anak ini dengan seperti ini. Kita ini nada bicaranya tidak keras, tidak lembut, tapi tegas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita stabilkan dulu identitasnya. Misalnya dia habis berkelahi, gak mungkin kamu kenapa berkelahi, saya hukum. Itu pasti ya kalau dia tipe-tipe penakut ya jadi takut. Kalau dia tipe-tipe pemberani jangan melawan, pasti seperti itu. Kalau kita langsung seperti jadi penghukum. Jadi kita stabilkan dulu. Tadi dia berkelahi, pasti emosinya sedang menggebu-gebu. Kita stabilkan. Kita berkata, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Guru, temanmu pasti pernah berkelahi. Kita semua pernah berkelahi. Ibu juga pernah berkelahi. Kamu tuh bukan satu-satunya yang pernah seperti itu. Orang lain juga pernah. Jadi saya nggak sendiri kok. Saya pernah ya melakukan kesalahan. Ternyata bukan saya ada suka berkelahi. Ibu pernah saya. Jadi dia tidak merasa dia hanya dia saja yang pernah melakukan kesalahan itu. Tapi kita tidak berhenti di situ. Kita lanjut ke sisi berikutnya, yaitu validasi tindakan yang salah. Setelah kita dinginkan perasaannya, setelah dia melakukan kesalahan, kita stabilkan identitasnya, baru kita validasi kesalahannya apa sih. Nah, pertanyaan yang bisa kita sampaikan ke murid itu adalah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kita validasi kalau itu salah. Memang semua orang pernah melakukan itu. Kita validasi itu salah. Nah, ditanyalah, kamu alasan kamu berkelahi apa? Kita dengarkan ceritanya, gerakan hatinya, kenapa dia sampai berkelahi. Kemudian setelah kita tahu alasannya, kita tanya, kira-kira adakah cara yang lebih efektif gitu daripada kamu berkelahi gitu? Cara yang lebih efektif tanpa kamu harus berkelahi sama teman. Kita cari cara. Kalau berkelahi itu salah, nah, kira-kira menurutmu, kita kembalikan ke anak. Jangan kita langsung harusnya kamu begini, tidak. Kita tanya, kembalikan. Nah, kalau berkelahi itu kan ada yang luka, ada yang ibaratnya tuh rugi fisik, mental, sebagainya. Ada nggak sih cara yang lebih baik gitu daripada kamu berkelahi seperti itu? Nah, jadi biar dia berpikir dulu. Kalau sudah memang dapat, ya nanti kita arahkan ke tahap selanjutnya. Kalau dia belum memahami maksud kita kasih ibaratnya jalan. Maksud misalnya, kamu kan bisa dong bicara baik-baik Bu, tapi dia duluan. Oke, duluan. Kan kamu bisa. Kamu menghindar saja, temui ibu guru, menghindar dulu misalnya. Kan bisa kamu lakukan itu dulu, temui di bapak atau ibu guru yang ada di dekatmu terlebih dahulu, tanpa kamu membalas temanmu sehingga terjadi perkelahian. Nah, seperti itu. Nah, setelah kita validasi bahwa tindakan yang dilakukan salah, kita ke tahap yang berikutnya, menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan yang sudah buat sebelumnya. Pertanyaan yang kita bisa sampaikan misalnya, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kita tanya, kita sepakat apa kemarin berkaitan dengan masalahmu ini? Kita sepakat saling menghormati, saling menghargai. Ya, kira-kira dengan berkelahi kamu menghormati teman, guru? Tidak. Berarti itu sesuai keinginan siapa? Keinginan saya sendiri, Bu. Nah, berarti kamu tidak menghormati kalau begitu. Berarti keyakinan itulah yang telah kamu langgar. Tapi tidak berhenti sampai di situ, kita tanyakan lagi, kamu ingin jadi orang yang seperti apa? Kalau kamu berkelahi, kamu jadi apa? Kamu kalau misalnya keyakinanmu seperti yang sudah kita sepakati, nanti kamu mau jadi apa? Saya ingin jadi anak yang itu Bu, misalnya dihormati sama orang, misalnya saya tidak mau diolok-olok. Oke, saya ingin jadi anak yang
didengar, misalnya. Jadi dia kebutuhan dasar yang dia harapkan adalah kebutuhan dasar akan diterima. Itulah yang kita penuhi dari masalah tadi. Nah, ini ada video pendek mengenai contoh posisi guru sebagai manajer dalam segitiga restitusi. Mungkin bisa disimak. Jadi ini ada murid di salah satu sekolah. Jadi panggil gurunya ke ruangan gurunya. Ya. Jadi sudah lama tidak ketemu Sarah, kenapa hari ini Sarah di sini? Jadi anak itu kan dipanggil, tapi kita tanya, kenapa kamu di sini bisa dipanggil? Di sini pertama adalah tahap menstabilkan identitas terlebih dahulu. Ya, setelah ditanya kenapa di sini, baru kita akan mendengarkan anak kesel banget, masa aku dikatain tukang fitnah Pak, sambil dengan emosinya marah, aku balik ngatain di depan kelas, kesel banget, emosi. Baru Pak gurunya ini menstabilkan identitas si anak dengan kalimat, oh iya begitu, pasti kamu kesal dan marah karena dituduh sebagai tukang fitnah. Di situ kita menstabilkan dulu identitasnya, bahwa semua orang pasti akan marah dan kesal ketika disebut atau dituduh tukang fitnah. Ya. Nah, Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Ya. Kemudian setelah kita stabilkan, kita validasi tindakannya, apa tindakannya itu salah. Nah, jadi kita tanyakan, kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Jadi kemudian dia langsung ngatain lah, kesel banget, betul, kayak betak-betak. Jadi ditanya alasannya. Setelah lalu kita tanya, tadi kan di posisi validasi tindakan ini kita tanyakan alasan anak ini melakukan kesalahan seperti tadi. Ya, jadi apa alasannya? Masa saya diam aja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Jadi dia berkata seperti itu karena dia membela diri. Dia tidak terima karena sudah dituduh tukang fitnah. Ya. Nah, kalimat yang ada di validasi tindakannya salah adalah pasti kamu mempertahankan sesuatu yang penting untuk kamu. Ya, jadi dia melakukan itu karena mempertahankan sesuatu yang penting. Tetapi dia anak ini baru hanya membalas dengan mengata-katai balik. Bisa saja anak ini lebih gegabah lagi, tapi anak ini tidak, hanya membalas dengan kata-kata tanpa tindakan seperti kekerasan atau berkelahi. Ya, selanjutnya ini dia masih bersabar. Di sini sebenarnya nada bicara anaknya sudah tidak menggebu-gebu lagi. Dia sudah mulai ngobrol, sudah mulai tenang. Ya. Kemudian tahap yang berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Tindakan yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip si anak ketika sudah melakukan sebuah tindakan yang salah. Ketika menanyakan keyakinan kelas apa atau prinsip apa yang telah kamu lakukan. Nah, dia merasa capek jadi pemarah. Nah, keyakinan yang mana yang kurang sesuai dengan keinginan? Ya, itu menghargai orang lain. Tetapi pada saat itu dia emosi, dia tidak menunjukkan sikap menghargai. Dia telah melanggar satu keyakinan, yaitu saling menghargai. Ya. Jadi di sini dengan menanyakan keyakinan,
Ini anak sudah tenang, kemudian dia akan mencoba menyelesaikan masalahnya dengan caranya. Dia akan menjadi proaktif dan bersedia memperbaiki masalahnya. Ya, jadi tanpa kita yang mengintervensi, jadi anak ini sendiri yang akan membuat pernyataan, saya akan begini untuk memperbaiki masalah ini. Saya akan melakukan ini. Ya, kalau contoh, nah, ya. Jadi di sini anak itu dari yang emosinya menggebu-gebu menjadi tenang bahkan tersenyum. Artinya tidak ada tindakan atau sikap guru yang menyakiti hatinya atau yang membuat dia justru merasa bersalah. Jadi melalui segitiga restitusi ini, guru dan murid dapat menyelesaikan suatu masalah dengan mengembalikan anak itu kepada keyakinannya sendiri tanpa kita paksakan. Kalau di kelas itu contohnya ada anak tidak mengerjakan tugas untuk yang menanyakan keyakinannya, misalnya itu adalah rajin. Jadi bagaimana kamu memperbaiki masalahmu? Kamu kan tidak mengerjakan tugas. Anak itu bisa saja dia akan menjawab, ya Bu, karena saya tidak menyelesaikan tugas, bolehkah saya menyelesaikannya setelah pulang sekolah? Atau bolehkah saya melanjutkan tugas saya di rumah sebagai konsekuensi karena saya tidak menyelesaikan tugas ini? Jadi anak itu mencari sendiri solusi atas masalah yang dia hadapi tanpa kita paksakan. Ya, ini penjelasannya. Segitiga restitusi tadi ada 3 sisi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Ini merupakan bagian dasar yang mana mengubah identitas anak yang tadinya dia merupakan orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak itu gagal karena melakukan kesalahan, tetapi dengan menstabilkan identitas ini kita tidak membuat dia merasa gagal. Kita stabilkan, kemudian ini kalimat-kalimat yang dapat kita gunakan ketika menstabilkan. Oke, apa sesuai tinggi badan. Oke, nanti Ibu bacakan ya. Oke, terima kasih. Sudah selamat atau masih ada yang mau nulis? Oke. Tidak boleh membuli, harus saling menyayangi. Bersih. Nah, dari ini kita dapat keyakinan kelas ini.
Berat. Kalau kelas 1 beratnya apa? Belum bisa baca. Gurunya berat di situ. Ketika mereka nggak bisa, gimana gurunya ngajar? Ada caranya. Kelas 4 sudah bisa baca, tapi tantangan terberatnya adalah ketika kamu memahami pelajaran. Rajin-rajinlah setidak-tidaknya bikin tugas, PR, ada nilai itu. Daripada sama sekali tidak. Mau dapat nilai dari mana? Ya bisa-bisa yang bulat itu tidak pecah-pecah. Ada nilai 0 itu nggak pecah-pecah. Ada kan nilai rapotnya 0, 60, 50. Ada nilai rapotnya 50, 70. Yang ada nilai 70. 70 ada. Nah, aku 50. Masya Allah. Jangan lagi di kelas 4 ada 50, berarti ada tugas yang bolong. Tolong jangan dibolongin lagi. Konsekuensi ketika kamu melanggar ini adalah kalau tugas sekolah tidak selesai, ini berlangsung aja. Kamu lanjutkan tugas walaupun temannya sudah pulang, kamu tidak boleh pulang. Setuju nggak? Setuju. Jadi, Bu, aku belum selesai. Sementara ibu harus selesaikan saat itu juga dinilai. Kamu harus tinggal di kelas sampai selesai. Kelas 1 begitu juga. Biasanya orang tuanya tahu. Nggak sampai malam juga dibatasi. Ini nanti ibu share ke orang tua biar tahu. Kalau tidak bikin PR, apa konsekuensinya? Kalau tadi kan kalau tidak kerjakan selesai di sekolah. Kalau yang PR gimana? Ini nggak, Bu, aku nggak kerjakan PR, lupa. Bu, tadi malam mati lampu. Bu, aku begini-begini. Apa konsekuensinya? Karena PR itu harus ada nilai. Enaknya apa? Menurut kalian? Kalau mengerjakan di sekolah, untuk PR ibu tidak mengizinkan karena di sekolah khusus pelajaran di sekolah. Jadi dia tetap tergabung. Ayo, yang lain. Dan kira-kira nyambung nggak? Atau kalau ibu tambah dan dibuang kali lipat, bagaimana? Ya, setuju. Misalnya soalnya hanya 5 jadi 10. Kalau 10 jadi 20. Kan 2 kali lipat. Betul sekali. Oke, jadi dia rajin dalam hal tugas, rajin dalam sekolah. Nah, juga sama. Menjaga ketertiban kelas. Tertib dalam hal ini kita artikan sebagai datang tepat waktu. Kalau kalian ada nggak yang datangnya terlambat? Di gerbang, bukan di kelas, di gerbang. Yang rumahnya paling jauh di mana sih? Ada nggak di luar PT Pranoto? Kamu terlambat nggak tadi? Nah, enggak. Rumahmu di mana? Jadi dari rumah jam berapa? Mas, tapi nggak terlambat ya. Berarti sudah bisa memanajemen atau mengatur waktunya. Rumahku jauh, jadi aku harus lebih cepat lagi datang. Pertama, masalah ketertiban adalah datang tepat waktu. Memakai seragam sesuai jadwal. Yang jaket, nanti ibu kasih kresek. Ya, tolong pakai kaos kakinya. Kecuali mau ke toilet, seandainya basah boleh. Sebelum ke toilet, buka. Basah lagi kan? Iya, Bu. Ya, jadi kira-kira konsekuensinya apa kalau terlambat? Kalau terlambat karena melanggar seragam, apa? Kita belum kita sepakati. Apa ya? Kan biasanya kalau di